Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rekan dan rekan kita IPNU Gresik, pada kali ini Lembaga Komunikasi dan Perguruan Tinggi PC IPNU Gresik menggelar podcast kembali. Nah, kali ini pada kesempatan ini kita bersama orang yang sangat luar biasa, karena kemarin sudah menyinggung, karena yang kami undang bukan biasa di luar, namun sangat luar biasa. Pada kesempatan ini yang saya bilang tadi, yang sangat luar biasa adalah beliau. Siapa sih yang tidak kenal dengan beliau? Dari karakteristik kepemimpinannya, dari segi bisnisnya yang sudah melalang melintang. Beliau adalah Bapak Muhammad Muslih Munandar, SPD MII. Assalamualaikum Pak Muslih. Waalaikumsalam. Ini saya melihat kemedan jenengan ini kayaknya baru olahraga ini, setelah olahraga kayaknya ini. Hari Sabtu. Nah, ini adalah beliau Pak Muslih. Ini nanti kita tanyai mengenai tentang bisnis beliau, atau bagaimana caranya sih kita itu dalam melakukan berbisnis, terutama pada rekan-rekan kita yang melihat atau mendengar podcast pada hari ini. Gimana Pak untuk kegiatannya sehari-hari di sini atau di rumah gitu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dan rekan kita. Untuk Mbak, Islamiknya dekat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini rekan dan rekan kita bisa bersilaturahim dengan saya. Alhamdulillah juga pada hari ini aktivitas saya yang biasanya saya lakukan ini agak lenggang untuk hari Sabtu. Memang banyak kegiatan yang harus saya laksanakan, mulai dari di kantor maupun aktivitas di luar kantor yang biasanya sampai malam kita baru pulang gitu. Lah, kemarin saya dapat info dari rekan Abi, dimintai untuk bareng-bareng sinau bareng dengan teman-teman, belajar bareng rekan-rekan di kegiatan pagi hari ini. Seperti itu. Nah, ini Pak, mulai yang pertama ini saya kan sudah mendengar dari bisnis panjenengan ini sudah luar biasa, melalang melintang. Ini bisa diceritakan Pak? Ya. Ini awal mulanya panjenengan berbisnis ini gimana? Mulai umur dari berapa gitu? Ya. Ya. Oke, saya mulai. Saya masih ingat 2013 saya dilantik sebagai ketua cabang IPNU Kabupaten Gresik periode 2013-2015. Sebelum jadi ketua cabang, saya itu waktu MTS sudah menjadi ketua OSIS. MTS Sarjana Betung, kemudian ketua OSIS di MA Nahdlatul Ulama, ya, juga Desa Betung. Kebetulan saya alumninya di Betung semua, ya. Baru kemudian pasca lulus alia, saya langsung jadi ketua PAC IPNU Kecamatan Panceng pada waktu itu. Nah, setelah ketua PAC Kecamatan Panceng, saya menjabat sebagai ketua cabang di tahun 2013-2015. Berarti ketika masa-masa SMA itu juga menjadi ketua Pak ya? Ya, berarti saya memang sering jadi ketua saja posisinya. Posisinya ketua saja. Bahkan di perkuliahan saya juga MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Itu juga ketua. Juga ketua. Jadi memang ketua-ketua. Baru pasca kemudian saya berbisnis, itu jabatannya pasti bendahara. Bedanya sekarang pastinya bendahara. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya mulai bisnis. Saya teringat betul, saya ini berangkatnya dari keluarga tidak mampu. Berangkat dari nol tuh? Iya, saya berangkat dari nol. Saya dilahirkan, ya kan. Saya tidak pernah tahu orang tua ayah saya. Artinya hanya melihat di foto saja. Karena pada usia 2 bulan saya ditinggal, ayah saya meninggal dunia. Jadi yang membesarkan adalah ibu saya. Kebetulan saudara saya ini banyak, ada 9 bersaudara, dan saya yang terakhir. Jadi otomatis keluarga besar. Lah,
perjalanan yang saya alami ini menempah pribadi saya, bagaimana susah payahnya pada waktu itu, ya kan. Kalau kemudian hari ini teman-teman sudah pegang gadget, HP dan sebagainya, lah kita pada waktu itu belum pegang apa-apa. Aktivitas kita ya membantu orang tua bertani, ya kan, dan sebagainya. Lah yang masih saya ingat, saya berwirausaha itu mulai kuliah. Jadi saya ingat semester 4 itu saya sudah mengajar di MI Hidayatul Muhtadiin, Petian Tunggal itu. Saya sudah mengajar di situ semester 4. Selain mengajar, saya juga berwirausaha. Pada waktu itu kejadian awalnya, teman kuliah saya itu Amin Fatoni, orang saya, itu berbicara kepada saya, hei ada peluang bisnis. Peluang bisnis apa itu? Yakni jual sak atau glassing bahasa waktu itu, ya kan? Jual sak pada waktu itu. Lah, saya tidak pernah pada waktu itu berbisnis seperti itu. Lah, bisa nggak saya berbisnis seperti itu? Akhirnya singkat cerita saya bertemu dengan bosnya, ibaratnya bos yang bisnis itu. Nah, pada waktu pertama kenal dan sebagainya, saya juga kaget karena pengambilannya harus 1000 sak pada waktu itu, dan itu nominalnya besar, modalnya juga besar, dan saya juga belum membaca peluang pasar. Berarti itu pakai modal sendiri gitu Pak? Pada waktu itu kita pinjam, waktu itu. Jadi kita kayaknya itu pinjamnya gini. Ada saudara saya waktu itu di Malaysia, saya minta pinjaman sekitar 2 juta pada waktu itu. Nah, saya bayar 2 juta. Sisanya nanti saya angsur Pak. Maksudnya saya kembalikan kalau dagangannya lah. Nah, setelah diperbolehkan karena mereka atau bapak tadi itu percaya, Pak Sip itu percaya dengan saya ambil barang itu. Saya bawa pulang, ya kan, kebetulan pada waktu itu musim panen. Akhirnya sak itu saya jual. Nah, saya jual, alhamdulillah mulai laku, mulai dikenal. Akhirnya dibantu oleh saudara saya menjualkan di pasar. Yang masih saya teringat itu ketika di pasar Sekapuk. Pagi saya buka dagangan saya sak itu, ya kan? Ternyata ada kader IPPNU, ya kan, yang bilang, loh ini kan Musli ketua cabang IPNU, ya, seperti itu. Wah. Posisinya itu ketua Pak, masih ketua Pak? Iya, ketua cabang. Nah, pada waktu itu saya juga, wah, ya sungkan lah ibaratnya pada waktu itu mental, ya kan. Wah, ketua cabang, ketua lantak kita seperti itu kita usah. Tapi itu tidak memberikan semangat saya. Akhirnya pada waktu itu saya dagang terus sampai selesai kuliah, saya tetap berdagang. Dan yang masih saya ingat betul, bahasa operasional untuk kuliah saya itu ya hasil dari bisnis saya itu. Ya kan, bayangkan, wong saya kuliah saja sebenarnya tidak diizinkan orang tua karena tidak punya biaya. Dari mana saya biaya? Lulus MA aja untung-untungan pada waktu itu kan. Seperti itu. Cuma didorong oleh Pak Astori, wis kuliah dan sebagainya. Akhirnya saya nekat kuliah. Nah, kuliah itu yang besar kan sebenarnya bukan SPP-nya, tapi operasional diri kita. Ya, kadang kita diskusi sama teman-teman. Saya dulu aktifnya juga di PMII, diskusi dengan teman-teman PMII. Kadang kan ngopi dan sebagainya. Kan juga butuh biaya itu kan. Biaya. Nah, itu yang kemudian jadi catatan saya. Jadi saya mulai merangkak dari itu. Kebetulan ada yang mempercayai saya dan saya bisa jalankan bisnis itu. Seperti itu perjalanan awal. Baru kemudian di tahun 2015 saya sudah selesai di IPNU, ya kan, kita bareng-bareng teman-teman mendirikan koperasi Bintari. 2015 kita dirikan, alhamdulillah sampai hari ini ada 22 cabang yang di Gresik, kemudian di Lamongan dan di Mojokerto. Itu adalah koperasi kita yang kebanyakan karyawannya juga para aktivis, ya kan. Di sini dulu ada Mas Alfian, mantan ketua IPNU Panceng, ya kan. Kemudian ada Mas Kabul, mantan ketua IPNU Dukun. Yang sekarang masih ada Mas Suhaimi, ya kan, itu juga karyawan. Juga yang di cabang-cabang seperti kepala cabang Dukun yang juga sekarang dosen di AITABA, Bapak Batu Tamam, SAI MHI. Itu juga dulu bareng-bareng saya di IPNU.
Saya masih ingat di penuh itu pada waktu ngisi materi di Wringen Anom, ya, Lakmut. Itu saya dikasih waktu ngisinya jam 7 pagi. Padahal jaraknya panjang ke Wringen Anom itu jauh sekali. Jauh, Pak. Jadi setelah sholat subuh saya langsung berangkat. Saya masih ingat dengan Pak rekan Badrut Tamam, saya masih ingat. Ya kan, belum lagi pada waktu itu harus kelantik ke sana kemari, gitu kan. Kendaraan saya itu pada waktu itu Mio. Saya masih ingat juga itu. Waktu mau acara di Suci, mogok di tengah di depan mie sedap itu, banjir itu, wah kita dorong dan sebagainya, Mio-nya masuk dan sebagainya. Itu yang tidak bisa saya lupakan, dan saya berdiri hari ini seperti ini juga kontribusi luar biasa dari itu. Makanya saya berpesan ke teman-teman, rekan-rekan kita, proses di IPENU itu luar biasa, dan itu menjadi catatan saya tersendiri. Bahkan ibaratnya saya harus mendorong anak-anak saya juga aktif di IPENU di PPN suatu saat nanti, seperti itu. Ini salah satu juga bonus dari IPENU. Iya benar. Jadi siapa yang dulu kenal Muhammad Muflik? Tidak ada yang kenal, ya kan? Pada waktu di cabang itu juga kita bareng-bareng, ya kan? Saya masih ingat betul di cabang itu wala. Makanya kalau hari ini kemudian rekan dan rekan kita di PPN itu yang kemudian ada kegiatan apa dan sebagainya, bisa komunikasi dengan saya, barangkali saya bisa bantu dan sebagainya. Dan seperti itu, karena bagaimanapun saya hari ini seperti ini juga melalui proses ini, saya tidak bisa. Nah, setelah 2015 saya mendirikan ini, baru kemudian saya mendirikan beberapa usaha. Di antaranya ada PT Deva Muda Nusantara. Ini yang bergerak di properti saya, dia bisnis yang bergerak di kaplingan dan sebagainya. Kemudian ada bisnis saya juga, saya ini sebagai supplier di perusahaan di Kabupaten Gresik yang ngambil batunya dari Rembang, Saleh sana, ya. Kemudian saya juga punya kafe atau warung, ya kan, yang pada waktu itu memang tujuan saya bukan murni bisnis, tapi untuk komunitas, kapan-kapan ngajak konco-konco untuk ngopi dan sebagainya, ada tempatnya. Mungkin dikasih tahu Pak, tempat kafenya mungkin bisa mampir ke sana. Di Sedayu itu, di Begawan Cafe. Kemudian saya juga merintis ada Mudamat itu minimarket, ya kan, yang kemudian juga sebagai bagian dari bisnis. Ada juga bisnis di kursi, ya kan, dan sebagainya. Itu juga unit-unit usaha yang saya rintis, yang kita mulai dari. Nah, saya berharap jeripaya yang kemudian saya lakukan seperti ini nanti bisa memberi motivasi kepada rekan kita bahwasanya pelajar, ya kan, harus benar-benar total kalau kemudian mau berkarir, karena pilihannya bermacam-macam, ya kan. Kader itu kan pilihannya bermacam-macam. Ada yang lebih asik menulis, ya terjun di jurnal, ya kan. Ada yang mau berusaha, ya berbisnis. Ada yang kemudian mau menjadi aktivis, ya kan, ya terjunnya di politik. Bukan pilihan-pilihan dari kader-kader yang ada. Untuk mengetahui masa-masa umur Pak, kira-kira kita itu berbisnis itu mulai sejak kapan Pak? Atau sejak kita menuju kuliah, atau sejak SMA ini harus kita udah ancang-ancang berbisnis gitu? Ya oke. Saya gini, saya dulu pernah baca bukunya, dengan pasti kenal Heru Tanjung, si anak singkong. Itu kan dari kuliah sudah berbisnis, ya kan. Ada lain, ya kan, orang-orang yang sukses itu mulai dari sebelum kuliah, kalau memang bisa berbisnis harus dilakukan, karena bagaimanapun usia, ya kan, jika akan jenengan ini 20 sampai ke 30, mulailah ya mengenali lingkungan, ya kan, belajar dan sebagainya. Jangan kemudian berpikir bisnis langsung untung, jangan, ya kan. Tapi yang penting adalah prosesnya dulu, ya kan. Nanti pasti akan tahu jalan. Orang itu lebih mudah memandang keberhasilan seseorang, tapi dia tidak tahu ceritanya, ya kan, prosesnya seperti itu. Saya masih ingat pada waktu di kuliah, selain berbisnis seperti itu, saya juga kerja itu kalau di desa saya itu namanya keduk jiring, ya kan. Keduk jiring itu pernah kerja itu, keduk jiring.
Yang lebih tragis lagi, saya juga pernah kerja itu ya, bahasa gampangnya atau orang-orang di petani itu botok itu loh, yang mau muat kotorannya sapi dibawa ke sawah dan sebagainya. Saya pernah itu, bahkan yang menangis di hati saya pada waktu itu karena saya kuli dari Polda itu ya, yang muat itu, ketika dijak mampir supire, ayo mampir ngopi dulu kan, gitu kan, saya minum di situ saya dibilangi sama seseorang, mahasiswa kok botok. Jadi dua itu nangis dalam hati saya, ya Allah, ini susahnya jadi orang nggak punya, ini susahnya seperti itu. Tapi jangan kemudian dengan omongan yang seperti itu putus semangat kita, ya kan, malah harus membangkitkan semangat kita. Jadi orang sukses itu melalui tahapan-tahapan, tidak bisa sukses itu sulapan namanya, ya kan, kecuali memang orang tua kita itu orang-orang sukses gitu loh, tinggal meneruskan. Jadi saya pun berpesan kepada rekan-rekan saya ini nol, kemudian saya harap rekan dan rekan saya pada hari ini posisinya seperti saya dulu. Ayo bareng-bareng berproses, ayo bareng-bareng kita melakukan aktivitas yang positif, yang itu untuk masa depan. Iya, Pak, tadi juga saya tersinggung ketika banyak orang mengatakan orang itu kok sukses gini-gini enaknya, padahal aslinya pertama itu mesti harus ada pengorbanannya, Pak ya. Iya betul, pengorbanan yang luar biasa ya. Sampai hari ini saya bisa bayangkan aktivitas saya ketika pagi sudah keluar, kadang malam baru, malam masih sudah belum datang, sudah ada tamu harus nemui lagi dan sebagainya. Nah, jadi menuju sukses itu harus total pikiran kita, total tenaga kita, dan juga total doa kita. Itu loh, harus total. Jangan setengah-setengah kalau mau sukses. Apalagi seumpama sampai berwirausaha kemudian gagal, wis nyerah dan sebagainya. Harus total. Pikirannya total dalam artian membuat konsep. Apa yang harus saya kerjakan supaya kemudian wirausaha saya ini bisa jalan, bisnis saya bisa jalan, ini apa? Malam kadang kita buat konsep, oh formatnya seperti ini, ini yang menarik, oh tidak, ini tidak menarik. Tenaga juga harus dipakai, ya kan, tenaga fisik harus dipakai. Tidak boleh gampang nyerah, gampang capek seperti ini, tidak, harus total. Saya mengingat pada waktu itu mendirikan SDM-nya Nahdlatul Ulama Panceng itu, saya tidak pernah punya background ilmu di dalam kelola kayak ini market seperti itu, tidak punya ilmu seperti itu, tapi dipercaya, akhirnya saya harus belajar, dan itu harus total. Dan yang lebih penting adalah doa orang tua, apalagi kalau panjenengan rekan dan rekan kita orang tuanya masih ada, ibu bapaknya, doa mereka lah yang kemudian menjadi kekuatan dan juga bisa mengantarkan kesuksesan itu. Saya masih ingat itu, ibu saya itu sebelum meninggal posisinya stroke dan beliau tinggal di rumah saja. Pada waktu itu pagi harus mandikan, sore harus mandikan. Lah ketika memandikan itu ibu saya menangis pada waktu itu, saya masih teringat betul. Dan dia menangis mengatakan bahwasanya, ya Allah nak, totalmu ngeramut aku, muga-muga dadi sukses ya awak. Ya kan? Beliau menangis seperti itu dan saya amini, muga-muga mak ya dadi sukses ya anakku. Jadi doa orang tua itu yang luar biasa. Di samping doa orang tua, panjenengan juga harus paling tidak punya amalan-amalan untuk pribadi kita. Amalan itu yang tidak bisa kemudian kita lakukan sekarang terus panen sekarang, jadi tidak bisa. Harus ada usaha terlebih dahulu. Iya, harus ada usaha terlebih dahulu, proses seperti dahulu, ditempa seperti dahulu, dan itu akan ada kenikmatan yang luar biasa. Sampai bisa bayangkan kalau mulai dari kecil sampai seumpama hidup di orang kaya, mulai dari kecil sudah kaya dan sebagainya, sampai tidak akan pernah merasakan susahnya menjadi orang tidak. Tapi bagi saya nikmat yang luar biasa dari orang yang bukan siapa-siapa, ya kan, tidak punya apa-apa, kemudian hari ini sudah lumayan ada, itu luar biasa. Dan itu juga menambah semangat kita untuk senang berbagi. Karena kita bisa merasakan, ya opo ketika kuliah gak duwe sangu, misalnya. Nostalgia ini, Pak. Mengingat masa lalu ya. Ya kan, ya opo kalau kemudian kita kepingin sepeda, konco-konco sepeda bagus-bagus, sepeda motornya bagus-bagus, kita pernah punya semet seperti itu.
Ya kan itu kan juga proses yang harus kita jalani. Maka kemudian semangat dan totalitas harus kita lakukan dalam proses seperti itu. Terus cara mengetahui kita itu bisa tahu posisi kita itu berpikir sampai di mana, Pak? Jadi gini, kenalilah dirimu, ya kan, terlebih dahulu. Artinya rekan dan rekan kita hari ini harus tahu potensi yang ada di dirinya. Kalau potensi dari rekan dan rekan kita itu di bidang seni, maka harus tekuni di seni. Jangan kemudian paksakan untuk berwirausaha, itu loh, ya kan? Ini nanti juga gak matching, ya kan? Memang bisa, siapapun bisa berwirausaha, ya kan? Tapi paling tidak kami sudah harus mengetahui potensi yang ada di diri sampai. Bagaimanapun saya kuliah S1-nya itu bimbingan konseling. Saya bimbingan konseling S1-nya. Jadi jiwa itu harus atau potensi pada diri sampai kenali, kemudian baru tentukan. Kalau kemudian potensinya memang banyak wirausaha, maka tentukan. Sampean paling tidak sudah menentukan saya harus jadi pembisnis. Nah, setelah sudah ditentukan jadi seorang pembisnis, baru kemudian berpikir bisnis apa ya kira-kira yang cocok untuk saya. Lah, ketika kemudian kita akan menganalisa, dan yang paling penting amati, perbanyak jaringan. Orang sukses itu belum tentu karena kepintarannya loh, ya kan? Tapi kebanyakan orang sukses itu karena mempunyai banyak jaringan. Iya kan? Ya, Pak. Satu contoh, saya jualan sak saja. Kalau saya tidak punya teman saya itu ya sudah nggak bisa jualan sak. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Jadi jaringan ini yang penting. Dan jangan pilih-pilih jaringan. Karena kita tidak dari jaringan atau relasi yang mana yang nanti akan membawa potensi bagi kita. Ya kan? Jangan pilih-pilih. Kalau kemudian wah nggak mau jaringan sama itu atau partner dengan mereka, jangan. Harus benar-benar total untuk memilih jaringan dan sebagainya itu. Nah setelah kemudian sampai sudah tahu potensi, sudah tahu bisnis yang akan sampai terjadi, baru kemudian yang paling penting harus ditata mentalnya, karena proses itu tidak kita lalui dengan ditata mentalnya. Karena satu contoh, iya bisnis itu kalau kemudian bisnisnya yang sifatnya bagus, ya trennya yang bagus, ya kan. Tapi kalau bisnisnya yang sifatnya itu kecil, katakan ya mohon maaf yang omsetnya kecil dan sebagainya, kadang kita ditertawakan itu. Itu tolong ini Pak, ini biro dan sebagainya, seperti itu. Tapi sebenarnya itu menempah pada diri kita, bagaimana kemudian mental kita ya kan, karena orang-orang besar itu juga mempunyai mental. Saya masih ingat pada waktu itu jangan yang disampaikan Pak Jazil kepada saya. Kalau kamu ingin jadi orang besar itu dua. Yang pertama, bertemanlah dengan orang besar, maka kamu akan jadi orang besar pada waktu itu. Yang kedua, jika kamu ingin jadi orang besar, ya kan, kalau musuhmu besar, maka kamu jadi orang besar. Seperti itu kayaknya. Kembali lagi ke jaringan ya Pak ya. Jaringan. Berarti kalau jaringannya lebih besar maka jangkauan kita akan. Iya, dan itu saya rasakan. Saya ini setiap hari ketemu dengan relasi-relasi bisnis, itu ada banyak peluang bisnis yang kemudian kadang saya tidak bisa melakukannya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa semua harus saya ayai. Saya bisa kemudian bayangkan saja saya punya cita-cita seperti itu. Lahan bisnis, potensi bisnis yang saya geluti hari ini saya akan besarkan. Nah, ketika nanti besar, maka kita akan nambah tenaga kerja, nambah orang-orang yang membantu kita. Ketika kita menambah orang-orang yang membantu kita, otomatis mereka ada peluang pekerjaan untuk menafkahi keluarganya dan sebagainya. Saya berpikirnya seperti itu. Maka hari ini banyak yang mengatakan kepada saya, Pak, kok sembarang, kok bisnis sembarang, kok geluti semua. Bukan karena persoalan, karena saya kebetulan masih 32. Hari ini kan ulang tahun 32. Waduh. Ya, ya. Jadi momennya tepat di masjid 32. Tapi orang melihat saya ini sudah 40-an karena wajahnya sudah tua kelihatannya. Jadi masih 32. Saya baca semua saja. Maksudnya saya baca peluang bisnis yang ada, yang kemudian saya bisa akomodir. Barangkali ada teman-teman yang kemudian nanti bisa menjalankan. Itu kan juga bagus. Paling tidak kita berpikir
membuka lapangan kerja bagi konco-konco atau rekan dari kita atau sahabat-sahabat yang kemudian belum ada pekerjaan. Nah, saya ingat kata-kata Jack Ma itu, bahwasanya monyet ketika dikasih pisang akan memilih bisnis. Lah, begitu juga orang, ya kan, ketika disuruh memilih pekerjaan, ya kan, dan berbisnis, maka orang itu akan memilih pekerjaan, ya kan. Padahal yang besar mendapatkan uang adalah dari bisnis, ya seperti itu. Nah, hal seperti itu yang harus kita dapat. Cuma lagi-lagi harus kita tahu potensi diri. Jangan paksakan. Kalau kita nggak ahli bisnis, kemudian kita paksakan harus jadi pembisnis, memang bisa. Cuma paling tidak harus kita tahu. Ini banyak mahasiswa Pak ketika keluar dari perkuliahan atau bisa dikatakan sudah lulus itu bingung Pak mencari pekerjaan karena banyaknya pengangguran teman-teman mahasiswa. Ini pilihannya kalau mau pekerjaan itu langsung Pak, tapi berbisnis itu susah. Artinya gini, mulai dari nol bisnis ya, buat pentol, buat ini, itu seakan-akan malu gitu Pak. Iya benar. Padahal pendapatannya bisa dikatakan lebih besar itu. Iya benar. Jadi gini, ya kan, mahasiswa, saya juga pernah jadi mahasiswa. Artinya gini, kadangkala saya berpesan saja kepada rekan-rekan kita yang masih berproses di bangku kuliah. Aktivitas di kampus, ya kan, kadang kita ada tipe mahasiswa yang kemudian kuliah ya total kuliah saja. Jadi setelah kuliah ya selesai mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi ada kemudian mahasiswa yang kuliah juga jadi aktivis, ya kan? Ya. Yang kemudian juga kuliah juga dia aktivis, ya kan? Nah, ada kemudian rekan-rekan kita yang kuliah tapi lebih condongnya ke kegiatan aktivisnya. Akhirnya kadangkala terbengkalai kuliah. Nah, saya mulai hari ini bahwasanya kita harus merubah mindset berpikirnya, ya kan? Paling tidak saya berharap ketika mahasiswa atau kader IPB mau lulus itu harus sudah punya perencanaan mau kemana saya ini, gitu loh. Apalagi rekan-rekan kita itu kebanyakan jurusannya adalah tarbiyah, yang otomatis kadang-kala setelah lulus pengen ngajar. Iya, kalau lembaga pendidikannya di desanya semisal, ya kan, terpenuhi, ada peluang dan sebagainya. Kalau tidak, endingnya pasti nganggur. Yang saya dengar dan yang saya rasakan kadang di desa itu, loh, orang-orang akan berbicara seperti itu, loh ibu kuliah ado-ado, mari kuliah nganggur. Itu, banyak, ya kan? Itu akhirnya kita yang sebagai juga pernah kuliah, juga ibaratnya pendidikan, juga ngerosok, wah ini nanti membuat mindset masyarakat, ya kan, seakan-akan bahwa kuliah gak kuliah bodoh aja, kan seperti itu. Maka kemudian saya berpesan, sebelum lulus itu sudah di plan apa yang harus dia kerjakan. Pas kalau kemudian mau ngajar, harus sudah punya target, ngajar saya ini di mana dan sebagainya. Kalau mau berbisnis, bisnis saya apa dan sebagainya, itu harus sudah di plan sebelum itu. Lah, tidak ada praktis kemudian mulai bisnis kemudian hasil, ya tidak, ya kan? Nah, itu juga ada kemudian kita harus menjadi karyawan dulu. Tidak jadi persoalan, jadi karyawan dulu, ya kan, belajar dulu sambil jadi karyawan nyambi buka usaha. Kalau nanti usahanya sudah jalan, ya kan, lah baru tidak jadi persoalan kemudian berhenti jadi karyawan, fokus di bisnisnya. Tapi itu salah satu caranya. Cuma ada kalanya yang langsung habis kuliah langsung mulai bisnis, walaupun tidak punya ilmu bisnis, langsung mulai bisnis juga sukses, ya kan, seperti itu. Jadi memang tadi yang saya sampaikan harus total usaha fisiknya, akhirnya juga harus total, ya kan, sehingga tidak kemudian terjadi di masyarakat mari kuliah nganggur dan sebagainya. Ini yang harus kita siapkan. Nah, saya berharap rekan dan rekan kita wabil khusus ada pemetaan potensi kader, ya kan. Bayangkan kalau kemudian Ibnu Cabang atau Ibnu PAC itu kan punya data list, kita punya misal PAC Panceng, ya kan, punya data list mahasiswa kita yang tergabung di Ibnu ada sekian,
yang mau lulus sekian, ya kan? Ini potensinya sekian, barangkali nanti di kocok-kocok PAC bisa, oh sampai mau kerja, barangkali ada lamaran kerja, coba ngelamar ke situ. Oh itu ada senior di sana, barangkali. Nah itu penting. Akhirnya ikut berorganisasi juga mendapatkan manfaat, ya kan? Selain ilmu, pengalaman, juga mendapatkan pekerjaan dari jaringan itu. Ini yang penting. Jadi itu juga penting kemudian dilakukan oleh rekan dan rekan kita dalam rangka untuk melaksanakan aktivitas yang perlu untuk dilakukan. Seperti itu. Mungkin ada tips Pak mengenai tentang kita berwirausaha, mulai memilih tadi, terus umur, terus bisnis apa yang paling cocok gitu. Jadi saya sampaikan fokus, ya kan, fokus itu yang utama. Saya berkali-kali kayak kemarin isi di acaranya kemaritiman NU Lamongan, ya juga saya sampaikan fokus wirausaha, fokus apapun usaha kalian, apapun pekerjaan kalian harus fokus. Tipnya harus fokus dulu. Setelah fokus, ya kan, maka kemudian gali potensi sedalam mungkin dari apa yang kami lakukan. Ya kan? Ya. Mengapa demikian? Lakukan analisa. Ya kan? Analisa pada bisnis sampean ataupun diri sampean. Kira-kira satu contoh sederhana saja yang bisa sampean kerjakan, peluang yang bisa sampean laksanakan, ya kan? Kemudian kendala sampean, ya kan, ya harus dianalisa betul, analisa SWOT-nya dilakukan dalam rangka. Saya bertanya kepada rekan-rekan, pernah nggak sampean mengoreksi diri sampean sendiri, ya kan, mengacah diri sampean sendiri, mulai nol, ibaratnya nganggur, ya kan, nganggur, saya tulis, saya itu memang hobi, coret-coret itu hobi, coret-coret dalam artian bisnis yang belum saya lakukan itu sudah tak coret-coret. Saya sudah buat plan dulu. Tapi dalam plan itu pasti ada Pak kegagalan itu Pak? Pasti tidak ada yang 100% berhasil, itu tidak ada. Berhasil sama kegagalannya ini banyak apanya Pak? Banyak yang mana ini Pak? Ini tergantung diri. Kalau kita bisa memaknai kegagalan itu sebagai kesuksesan, maka kesuksesan itu minim bagi diri. Artinya lagi mindset kita bahwasanya kegagalan hari ini adalah kesuksesan untuk esok hari kita. Ya kan, kalau kita berpikirnya seperti itu. Jangan kemudian kegagalan hari ini adalah bencana untuk hari esok, ya kan. Putus cinta hari ini, ya kan. Jangan diartikan kemudian kiamat, tapi putus cinta hari ini kita akan dapatkan cinta yang lebih baik untuk esok harinya. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi itu, ya kan. Nah, harapan saya lagi kepada rekan dan rekan kita, ya kan, yang masih duduk di bangku kuliah maupun di sekolah, ya kan, harus kemudian total dalam beraktivitas. IPNU ini, IPPNU ini adalah wadahnya kader-kader Nahdlatul Ulama, ya kan. Nah, jangan kemudian tanyakan, ya kan, hasil dari IPNU itu apa nanti. Tapi kontribusi kita, ya kan, kepada IPNU IPPNU ini yang, ya kan. Paling tidak teman bisa melihat kader-kader IPNU IPPNU yang aktif-aktif, pasti dia di desanya itu berfungsi, entah jadi kader apa, jadi apa dan sebagainya, karena dia sudah ditempa di organisasi, ya kan. Satu contoh saja, kalau kemudian kita tidak aktif di organisasi, belum tentu juga kita akan kenal mananya sebagainya. Ini yang kemudian menjadi bekal kita semua. Dan kadang-kala enaknya lagi, ya kan, kalau aktif di organisasi itu ada teman kita yang sudah sukses lebih dulu, ya kan, biasanya pasti akan berimbas ke kita. Kadang-kala awakmu saya aktif do opo, aku ki burung duwe kerjaan ngene kok, laku ya, seperti itu. Ya kan, ada waktu itu, karena itu saya bisa merasakan kader-kader yang ikut saya itu juga seperti saya. Ini paling beban kalau kemudian kader saya ada yang nganggur, itu juga susah, ya kan. Maka mengapa kemudian saya harus menciptakan banyak wirausaha, banyak pengusaha atau banyak bisnis yang harus saya lakukan, itu dalam rangka supaya saya berpunya keinginan menabung konco-konco atau rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat untuk bareng-bareng menata ekonomi secara pribadi, ya kan. Nanti kalau sudah secara pribadinya tuntas, aktivitas apapun itu, prinsip saya itu pada waktu itu di 3, saya harus menjadi pengusaha. Ya. Mengapa harus
menjadi pengusaha ketika sudah mapan di bidang ekonomi, maka itu akan mudah, ya kan? Nah, setelah ekonomi, akademisi, artinya kita harus pendidikan kita secara pribadi harus kita pun tuntas Pak atau rekan mau berpendidikan apa, ya kan, mau kuliah di mana dan sebagainya, karena kita punya uang dan sudah tuntas gitu loh, mau pilih di mana dan sebagainya. Nah, yang ketiga kebijakan, biasanya setelah ekonomi, ya kan, pendidikan, ya, ada biasanya kemudian terjun ke politik. Karena apa? Karena kebijakan ini, ya kan, yang menentukan adalah jangan kemudian buta terhadap politik. Jadi seperti itu. Nah, periode saya pada waktu itu di cabang gitu kan, saya masih ingat teman-teman rekan-rekan saya yang ada di cabang pada waktu itu, ya ada Pak Haji Rifai yang sekarang ini jadi ketua Angsor Dukun itu kan, walaupun hari ini masih jomblo, insya Allah mau menikah gitu kan. Juga prosesnya sampai hari ini juga senang di organisasi, ya kan. Ada lagi yang sudah jadi pegawai negeri dan sebagainya, ya tentu mempunyai pilihan masing-masing dan kemudian ada cara masing-masing untuk mengekspresikan dirinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa setiap kader untuk menjadi pembisnis, kita juga tidak bisa memaksa setiap kader harus jadi jurnalis, kita tidak bisa memaksa setiap kader harus menjadi guru, tidak, karena mereka mempunyai potensi masing-masing. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kenali potensi, ya kan, kemudian tekuni, ya kan, fokus, maka saya yakin akan mendapat hasil dari proses itu, ya kan, seperti itu. Saya ingat tuh Pak, bukan gak ingat apa, terharu Pak, melihat panjenengan mulai dari nol dan nantinya sukses, terus bisa merasakan prosesnya, dan nantinya bisa melihat teman-teman saya yang nggak bisa belum mendapat pekerjaan, nantinya kita bisa membuat sebuah peluang pekerjaan buat teman-teman kita gitu. Jadi gini, saya sebenarnya saya tertarik, saya berkali-kali diskusi dengan teman-teman, saya berharap dan saya menginginkan ada semacam kayak sekolah, tapi itu bukan formal, ya kan, sekolah non formal yang di situ isinya adalah diskusi tentang wirausaha, yang diskusinya tentang bisnis. Jadi yang masuk komunitas itu saya kepingin punya itu sekolah bisnis itu. Iya, maksudnya itu untuk kader-kader kita. Jadi itu bagaimana kemudian kita dampingi mereka, ya kan, kita bantu dampingi mereka, potensi mereka, bahkan kita bantu untuk modal mereka supaya apa, bisa jalan. Kita bisa bayangkan tren penjual hari ini itu kan banyak tren-tren saja. Ketika orang pada asik buat warung kopi, semua ikut buat warung kopi, kafe dan sebagainya. Ketika hari ini, ya kan, potensinya bisnis apa, ngikut semua dan sebagainya. Tapi tidak kemudian kita baca peluang yang ada di sekitar kita, ada peluang apa yang kemudian mampu untuk kita laksanakan. Lah, saya ingin peluang bisnis itu atau sekolah bisnis itu, ya kan, kita diskusi di sini. Ya kan, kader-kader mana yang kemudian tertarik untuk berwirausaha, untuk bisnis, kita bisa belajar bareng di situ, tukar pikiran bareng, ya kan, akhirnya nanti tahu, oh bisnis kamu apa, ya kan, aku mau buat usaha ini, saya mau buat usaha ini, oke, usaha ini, ya kan, plannya seperti ini dan sebagainya, ya kan, pasarnya ini dan sebagainya, nanti juga bareng-bareng, karena ilmu yang kita dapat dari diskusi itu ya luar biasa, ya kan, apalagi kalau kemudian diskusi itu ayam, ya kan, enak dan sebagainya. Lah, saya berharapnya seperti itu, rekan dan rekan kita, ya kan, forum-forum diskusi kita hidupkan, ya kan. Lagi-lagi proses dikaderisasi itu harus kita lakukan dengan tuntas, ya kan, proses dikaderisasi harus tuntas, ya kan. Mengapa demikian? Karena itu juga yang akan menempah pada kepribadian diri kita suatu saat nanti. Apalagi saya mempunyai gagasan bahwasanya ketika sekolah wirausaha ini bisa dilaksanakan oleh rekan dan rekan kita yang masih muda, ini asik gitu loh. Jadi sekolah organisasi juga ada, ya kan, kaderisasinya jalan, ekonominya mulai ditata, itu luar biasa.
kemandirian ekonomi kader, saya seperti itu. Nah ini harus, walaupun usia penuh itu usianya belajar. Jangan kemudian terus ayo gak sekolah bisnis, bukan, ya kan, harus ada seling-selingan, tapi paling tidak ada bekal untuk masa depan kita, seperti itu. Jadi bisa dikatakan umur itu enggak menjadi penghambat dalam berbisnis, gitu ya? Ya, tidak ada persoalan. Mau kita mulai dari SMA sudah mulai bisnis, apalagi sekarang itu kita dimanjakan dengan teknologi yang luar biasa. Ya kan, jual beli online. Iya kan, sekarang gitu kan. Saya tertarik, istri saya juga kadang kasih tahu, oh ini online dan sebagainya, gitu kan, barang online dan sebagainya. Nah, ini kan juga menjadi potensi bagi kader-kader yang mempunyai, dan itu tidak membutuhkan biaya, iya kan? Iya Pak. Pegang gadget, kadang-kala kali akan punya produk apa, ya kan? Saya tawarkan ke saya posting, saya unggah, yang butuh katakan ya baju habis, gitu kan? Gitu. Langsung, ya kan? Cek harga dan sebagainya, itu kan juga luar biasa. Makanya kemajuan teknologi, kader-kader ini harus melek teknologi, ya kan, karena bisnis pun juga membutuhkan teknologi, ya kan, yang tidak bisa bertahan dan bisa mengikuti arus dari teknologi maka akan terjadi. Ini yang perlu untuk kita pelajari bareng-bareng, bahwasanya bisnis itu dibuat mudah juga bisa, dibuat sulit juga. Jangan kemudian pembisnis itu langsung berpikir saya akan jadi bisnis besar, langsung tidak, harus melalui tahap, tapi harus punya plan yang jelas. Kira-kira bisnis saya ini takarnya sampai nyampe di mana, gitu kan? Sehingga jelas arahnya, by step, tahun sekian. Ibaratnya kita di organisasi itu kan ada program kerja, ya kan? Ada program kerja yang kemudian dari program kerja itu ada yang musiman, ya kan, ada yang kemudian 6 bulan, ada yang 1 tahun. Begitu juga dengan kita, capaiannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu apa, 6 bulan capaiannya apa, 1 tahun capaiannya apa, sehingga nanti tertata semua di bisnis tersebut. Terakhir Pak, karena ini sudah panas ini Pak, nggak mau menampung ilmunya ini. Kapan-kapan bisa kita lanjut lagi. Untuk motivasi buat teman-teman yang ada di rumah di tengah new normal ini Pak, buat teman-teman motivasi dari panjenengan. Oke, terima kasih. Ini sebagai penutup ya, saya sampaikan bahwa kondisi negara kita seperti ini, ya kan, COVID-19 atau COVID-19 ini juga masih jalan, maka saya berpesan kepada rekan dan rekan kita, ya kan, tetap lakukan protokol kesehatan yang benar. Ya kan, kalau hari ini kita tidak pakai masker, ya kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aktivitasnya tetap dilakukan, ya kan, tapi harus dijaga dengan baik, ya kan. Ya. Yang ketiga, ya kan, tetap harus proses belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Proses belajar hari ini kita pun enak, ya kan, teknologi juga canggih, kita mau belajar apapun sudah ada di gadget kita, tinggal klik saja, ya kan. Oleh karenanya kita harus benar-benar memanfaatkan potensi yang paling penting, hikmah kepada organisasi itu harus terus dilakukan. Totalitas sebagai kader, ya kan, totalitas sebagai kader Nahdlatul Ulama ini harus benar-benar kita lakukan. Kalau tidak, kita yang akan meneruskan perjuangan, ya pasti kita yang akan meneruskan perjuangan. Oleh karenanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan di forum ini. Terima kasih. Oke, kita sudah lebih dari 45 menit, maka kita akhiri podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengundang pemateri-pemateri yang sangat luar biasa lagi. Saya Nafi Sadwo bersama Bapak Muslih pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, berjuang, bertakwa.